dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahul azim. Masyaallah. Sayang, maksud dari surah ini Allah Al-Karim kira-kira gimana ya sayang? Ini pas banget sama bahasan kita hari ini. Tapi sebelum itu, Papa sapa dulu ya yang nonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih udah dekat di waktu sahur. Maka waktu yang paling tepat untuk kita ngebahas Asmaul Husna di Metro TV. Kali ini bahasan kita adalah Al-Karim. Allah Maha Mulia. Manifestasinya ini banyak. Selain Maha Mulia, dia juga bisa diartikan Maha Pemurah, Maha Dermawan. Maka yang dimaksud adalah yaitulah sifat orang-orang mulia. Kita kalau misalnya ada orang mulia kayak gimana? Dia nggak berbuat ngaco, nggak berbuat maksiat, baiknya tanpa pamrih, nolongin orangnya itu berlebih-lebihan, dermawan, semua orang ditolong sama dia. Dan juga sebagaimana orang mulia, nggak ngarep-ngarep dipuji dan nggak butuh dengan balasan sama sekali. Yaitulah Allah. Allah mulia dengan segala macam kemuliaannya, dia juga maha kaya. Tadi digabungkan kan, Ghaniyun Karim. Allah maha kaya, tapi dia juga mulia, gitu. Karena ada orang kaya tapi nggak mulia, contoh koruptor, ya kan? Nah ini Allah kaya, dia tidak butuh dengan segala apapun dan dia mulia. Ya, jadi perbuatan baik selalu dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Dan kalaupun akhirnya ada yang malah zolim, Allah juga punya kuasa mengampuni. Sebagaimana orang mulia, nggak perlu menghinakan diri dengan wah, aku akan balas dendam kepada kalian. Nggak perlu. Yang rugi soalnya makhluk-makhluknya yang maksiat kepada Allah. Allahnya tetap aja satu dunia maksiat, Allah nggak akan berhenti jadi Tuhan. Satu dunia udah taat semua, Allah juga nggak dapat komisi, nggak dapat untung apa-apa. Kayak itu maknanya sayang. Iya, jadi Muya teringat Quran surat Al-Insan sayang. Ini yang menceritakan waktu Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu kan menceritakan jadi Allah yang mention kita tentang kebaikan mereka yang mereka nggak perlu imbalan dan terima kasih dari manusia. Iya, dan mereka nggak sebut-sebut, Allah yang menyebutkan. Allah yang menyebutkan kebaikan Sayyidah Fatimah dan. Coba ceritain dong sayang. Nah, ini tuh di Quran surat Al-Insan ayat 8 sayang. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi mereka memberikan makanan yang disukainya. Kalau kita kasih makanan yang nggak kita sukain tuh wajar. Iya. Dan apalagi itu nggak cuma ngasih kan sayang. Mereka kan lagi mau buka puasa ya kan. Betul. Jadi tahu sendiri kehidupan rumah tangga Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka itu benar-benar kekurangan sebenarnya sayang, tapi udah dalam keadaan ekonominya masih kurang pun mereka masih mau bersedekah dan lebih mengutamakan orang lain. Padahal perut mereka juga lapar sayang. Mereka kasih ke 3 orang. Pada saat mau buka puasa ada yang ngetuk pintu. Yang pertama yaitu miskinan, orang miskin sayang. Orang miskin ketuk pintu udah mau meninggal gitu ya, udah kelaparan banget. Akhirnya kurma yang ada dalam rumah dikasih buat orang miskin. Padahal itu. Mereka juga sama-sama lapar. Padahal nggak jadi buka puasa. Nggak jadi berbuka puasa. Ya Allah. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan anak yatim dikasih juga, dan terakhir tawanan perang dikasih juga sayang. Dan itu 3 hari berturut-turut. Jadi 3 hari gagal buka puasa. Gagal berbuka puasa mungkin dengan kurma yang ada di dapur tuh benar-benar dikasih semuanya buat orang. Dan dengan kebaikan itu mereka itu nggak nyebut-nyebut diri mereka gitu sayang. Di sini jelaskan lagi. Mereka berkata sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Itu yang mahal banget ya. Dan akhirnya kita malah tahu kisah ini dari mana? Allah sendiri yang menyebutkan. Iya, jadi bukan kita yang nyebut-nyebut kebaikan kita, tapi kalau kita benar-benar jadi orang baik, Allah sendiri yang mention. Jadi sih maknanya salah satunya adalah Allah itu akan mengangkat derajat orang yang dia baik ya. Makanya orang kan bisa jadi mulia kan karena kebaikannya. Allah mulia karena dia maha baik. Maka kalau kita pengen dimuliakan juga, maka ya sudah, yuk kita jadi hamba yang baik. Ya, kepada siapa aja nih kira-kira Allah bakal nunjukin sifat Al-Karimnya? Sebetulnya karena Allahnya itu dia maha mulia, semua tuh dapat kebaikan darinya. Cuman kalau mau jujur ya kita jadi hamba
memang masih ada yang ya kasarnya mah nggak tahu diri gitu di hadapan Allah ya. Maka harusnya ini membuat kita timbul sebagian keimanan yang namanya malu. Karena dengan malu itu kan akhirnya, pernah nggak sih Muya ngerasa pernah ditolong orang dan berjasa banget bagi itu Muya. Iya. Maka suatu saat akhirnya dia butuh kepada kita kan kita malu kalau kita nggak balas budi kan ya. Betul, jangankan mau balas, kayaknya kita kalau ketemu dia tuh pengen ngelakuin yang terbaik gitu saya, pengen ngasih lebih buat dia, karena ya dia udah bener-bener baik banget sama kita, apalagi ya Allah gitu ya yang punya segalanya. Allah yang segala baik. Allah punya kuasa untuk ngehukum kita kapan aja, di mana saja. Mudah bagi Allah untuk mematikan, tapi ternyata enggak tuh. Kita masih dikasih kesempatan. Misalkan tadi kita sengaja ngehina orang atau misalkan zalim kepada orang, mulut kita nggak tiba-tiba bisul atau gimana, padahal mudah sekali bagi Allah. Maka itu kan salah satu sifat karim ya, sifat mulianya Allah. Sehingga akhirnya ini harus jadi pecutan nih bagi kita nih untuk yuk atuh kita sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa kita jadi orang yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Ya, dan nggak perlu khawatir sebenarnya soal rezeki ya sayang ya. Karena kan Allah Al-Karim, Allah Maha Pemurah. Ya udah pasti setiap kita membawa rezekinya masing-masing. Dan Buya kan selalu bilang sama Buya, kita nggak akan meninggal sebelum rezeki kita semuanya sampai ke kita. Tapi termasuk meragukan sifat Allah Al-Karim nggak sih sayang ketika kita baru menikah, terus kita ngerasa kayaknya, aduh bisa nggak ya ini hidup berdua tapi gaji juga masih honor misalnya, apalagi kan sekarang gaji honor kita tahu sendiri cukup nggak ya, apalagi kalau udah punya anak dan masuk sekolah. Itu apakah termasuk ngeraguin Allah Al-Karim, Allah Maha Pemurah? Masya Allah, ini pas banget nih. Ada yang sampai kepikiran gitu untuk ngeragukan, tapi juga lagi banyak fenomena tentang ada yang justru istrinya lebih besar rezekinya dari suami. Ini bakal kita bahas nih abis ini, tapi kita jeda dulu sebentar. Abis ini juga kan Bapak mau gabung ya insya Allah ya. Ada juga yang mau ditanya. Insya Allah. Yuk kita ketemu sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.